Podcast. Kali ini kita ketemu lagi untuk podcast ngasih membahas tentang horor dengan tema 7 tempat horor di Kalimantan Timur. Oke, mungkin kita lepas masker dulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Robiatul Nur, biasa dipanggil Obi dengan partner saya. Perkenalkan, masih Diki Widya Kusuma, biasa dipanggil Diki, dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Bisa ya. Kita mau bahas apa nih? Pertama-tama kita ingin membahas tempat horor di Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui, di Kalimantan Timur sendiri itu banyak tempat-tempat horor atau tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan dan menjadi sarang hantu atau makhluk astral. Apalagi di Kalimantan ini kan terkenal banget ya horor-horornya itu, entah dari legenda-legenda seperti naga-naga atau kayak penjajahan dari mendahulu. Oke. Kita bahas yang dekat-dekat dulu nih, dari Samarinda. Dari Di wilayah Balikpapan. Dari Samarinda atau dari Balikpapan? Balikpapan dulu. Balikpapan. Untuk di Balikpapan sendiri yang saya tahu itu ada sebuah bukan mall, tapi dia kayak hotel. Hotel untuk di Balikpapan sendiri itu ada sebuah hotel yang terbengkalai yang namanya itu Hotel Tirta. Untuk Hotel Tirta itu sendiri letaknya di Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan. Nah, apa sih yang buat hotel ini terkesan horor? Pertama-tama itu hotel ini ada penunggunya. Kira-kira penunggunya itu ada apa aja? Yang penunggu yang pertama itu ada buaya putih. Buaya putih yang hampir setiap saat dia minta tumbal, dan juga penunggu yang lain itu ada sesosok hantu yang tanpa kepala. Jadi untuk hantu yang tanpa kepala ini dia seperti menyediakan tumbal untuk diberikan kepada buaya putih. Jadi si hantunya itu anak kecilnya dibawa ke hotelnya, lalu dibuat tumbal oleh buaya putih. Kira-kira seperti itu. Oh iya, mengingat buaya putih itu saya punya cerita sedikit tentang saat itu tuh, khususnya keluarga saya sendiri saat itu ada punya turunan buaya. Ya, Kalimantan adalah kayak gitu ya. Buaya dalam kutip buaya darat yang atau kalau buaya. kita bilang tuh kodam ya. Kodam. Kodam. Kayak gitu. Dan hal itu cukup lumrah gitu di Kalimantan tuh. Yang bahkan mungkin di Jawa atau yang lainnya Ya, di tempat-tempat ada, lain banyak. tapi khususnya untuk di Kalimantan sendiri itu paling banyak sih buaya putih yang saya tahu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Di Ada. sini kebanyakan itu siluman buaya putih, kuyang, sama kayak semacam singa atau harimau atau kodam-kodamnya orang. Iya, betul. Ada keluargamu gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Oke. Oh ya, ini selanjutnya nih. Kalau kita mau ke Samarinda, kita kan mau ke Balikpapan itu, Iya. Bukit Soeharto. Nah, itu juga banyak cerita-cerita horornya sih di situ. Kalau di Ada nggak? Bukit Soeharto sendiri itu yang saya tahu itu banyak sosok atau penunggu dari zaman Romusa atau zaman penjajahan Jepang, dan juga banyak hantu-hantu kayak korban kecelakaan tuh banyak di Bukit Soeharto. Dan kalau boleh sharing, pas itu saya sempat ke Balikpapan tahun lalu, akhir tahun. Itu saya berangkat dari Samarinda jam 11 malam sama teman-teman saya, tujuannya ke Kota Balikpapan. Nah, itu saat di jalan di pertengahan Bukit Soeharto itu kira-kira jam 1 atau jam 2 malam. Itu kabutnya sumpah tebalnya bukan main. Untuk jarak pandangnya sendiri itu kira-kira cuma sampai 5-10 meter. Jadi saya kira kayak misalkan orang kecelakaan tuh wajar, dikarenakan tuh kabutnya tebal dan juga banyak pohon tumbang. Di saat saya pergi juga tuh sempat ada pohon tumbang di tengah jalan. Jadi kayak saya hampir nabrak pohon tumbang. Tapi alhamdulillah masih selamat sampai sekarang. Memang di Bukit Soeharto itu jalannya ini ya, Iya. tikungannya banyak, Tikungannya juga banyak kasus kecelakaan juga kan di situ. Bukan itu aja sih,
Kalau kita tuh lewat di hutan, kalau orang sini kan bilangnya jangan jangan banyak omong gitu Iya. kan, jangan ngomong macam-macam. Apalagi kalau kita nyium-nyium bau macam-macam nih. Ini juga saya punya cerita. Saat itu saya perjalanan mau ke Banjarmasin. Teman saya kan ada yang seperti itu. Dan dia tuh sempat-sempatnya SMS saya begini. Nggak SMS sih, WhatsApp. Iya. Terus dia bilang, "Obi, aku titip punya aku ke kamu." "Hah?" Aku bilang gitu. "Apa yang kamu titip gitu? Kamu nyium nggak bau-bau apa gitu di hutan gitu?" Kok lucu ya dia tuh. Iya, agak Dan bahkan kalau kita di hutan kan, kalau kita jalan nggak boleh yang ngomong, "Ih bau ini, ih bau Iya. ini." Tapi biasanya identiknya tuh bau kentang. Ada nggak? Kalau pengalaman saya sih bukan bau kentang sih, Apa? kayak bau-bau semacam alkohol, bunga melati itu sering. Apalagi saya kan TP kan di Tenggarong kan. Pulang ya sering pulang jam 10, jam 12, jam 1 malam juga pernah lewat kuburan. Ya nyium-nyium bau-bau Kuburan. kayak melati, bau alkohol semacam itulah sering. Oh, mati. Iya. Aduh, serem ya. Iya. Oke, lanjut aja kita. Yang kedua itu mungkin yang di tempat kita sendiri nih, Sungai Mahakam. Oh, Nah semua itu, kalau yang saya tahu Sungai Mahakam itu kan bilang orang-orang dahulu tuh ada kerajaan, katanya di situ ada kerajaan. Selain ikan pesut juga ada kerajaan. Terus ada orang-orang yang mungkin nggak kita lihat. Bahkan ada satu wilayah saya lupa namanya. Itu di satu wilayah dan itu khususnya di daerah daerah Kukar ya, ya, Kukar. Itu tuh ada daerah yang memang disembunyikan. Dan kita nih yang manusia biasa tuh nggak bisa lihat gitu. Ada kan? Tahun 2010 atau 2000 ya tahun 2000-an itu sempat ada fenomena kan, kayak ada video penampakan naga, entah itu bohong atau hoax, tapi mitosnya orang Kukar, khususnya orang Kukar itu sendiri mereka percaya bahwa di Sungai Mahakam itu ada sebuah atau sosok naga. Jadi walaupun kita percaya tidak percaya, kita harus hormati karena itu kepercayaan mereka. Kira-kira seperti itu. Sama nih, saya juga punya. Waktu itu pas saya ke Museum Tenggarong nih. Oh, iya. Saya ke Museum Tenggarong, ada museum buaya, tau nggak? Ada museum buaya Museum sih. kayu kalau nggak salah. Iya, itu ada Iya, museum buayanya kayu, kan. iya. Itu ada buaya 2 pasang, guys. Ada buaya 2 pasang dan itu bilangnya entah hari tertentu itu hidup. Jadi bilang yang jaga apa? Jangan museum. Nah, yang jaga museum itu bilangnya ini buaya ini hari-hari tertentu hidup gitu. Jadi jangan asal ngomong deh kalau di depan sini. Ya kayak gitulah kan, makhluk-makhluk itu ada dan dunianya berbeda sama kita, hidupnya sama kayak kita. Yang penting itu kita saling berdampingan dan juga jangan saling mengusik. Ini kita saling berdampingan, saling menjaga, saling berbuat baik itu kepada sesama. Iya, betul sekali. Dan ini juga nih, saya tadi habis baca artikel ya, berita tentang ini katanya itu ada segitiga setan di Kaltim. Di Kaltim ini gimana nya daerahnya? Nah, jadi radar untuk segitiga Kaltim itu sendiri tuh hanya kayak pilot-pilot yang tahu tuh cuma orang yang ini loh. Hanya orang-orang iya, tertentu. jadi segitiga Kaltim saingannya segitiga Bermuda gitu. Iya, ada. Dan itu kejadiannya itu di tahun 2011. Saya baca itu. Jadi itu pesawat itu jatuh. Ketika jatuh kan harusnya kan ada puing-puingnya gitu ya. Puing-puing atau apalah meledup atau gimana gitu kan. Tapi itu nggak ada. Dan itu hilang di tengah hutan Kalimantan. Iya, yang seperti kita tahu sendiri itu di hutan Kalimantan tuh masih dibilang masih perawan ya atau masih asri. Jadi kayak misalkan kasus hilang pesawat itu yang mungkin ini terjadi dikarenakan itu hutan kita masih di Kalimantan tuh masih belum terjamah 100%. Jadi masih ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh manusia. Betul. Oh ya, ini terkait hutan juga, saya juga punya sesuatu. Saat itu biasanya orang mau bongkar tanah untuk batu bara, Iya. untuk minyak dan sebagainya itu. Saya bicaranya ada pelan ya. Iya. Jadi itu tuh harus ada tumbal. Jadi ada yang melindungi tanah itu sendiri di dalam batu itu. Yang saya tahu gitu. Jadi tuh saat itu saya diceritakan dengan, emang ada orang tua gitu yang ceritakan ke saya. Dan katanya kalau mau batu bara, minyak dan sebagainya itu mau keluar harus ada tumbal kepala. Kepala tuh bukan kepala manusia loh ya. Iya, kepala. Bisa kepala babi, kambing atau ayam. Iya. Itu ditanam gitu.
Dan prosesnya itu bahkan diceritain dengan bapaknya itu ke saya gitu. Bilangnya saat proses pengantaran itu sendiri ada gangguan-gangguan jin gitu, entah dipanggil, entah apa. Itu tuh kayak apa ya, kalau kita tuh hajat ya, apa sih? Keinginan. Ya, ada keinginan. Jadi kalau misalnya itu nggak sampai ditancap di tanah, nggak akan keluar batu itu di dalam situ. Sebenarnya kalau ditambang atau di hutan tuh banyak sih kalau masalah kayak semacam penampakan kayak kuyang, kuntilanak, pocong, itu sering ditambang, dialami oleh orang-orang tambang, dikarenakan itu hutan kita tuh masih asri. Jadi kalau kita ingin ke hutan itu harus ada kayak istilahnya kayak pamit lah atau izin kurang lebih ke orang sekitar. Betul. Oke, ini tadi 2 ya, 3 ya udah. Ya, bisa 3. Yang keempat nih saya ada lagi, namanya Jembatan Layang. Jembatan Layang ini jalannya itu dari menuju ke Kalso, menuju ke Kalteng. Jadi itu jembatannya tuh panjangnya sekitar 10 km, panjang banget. Dan kiri kanannya tuh rawa. Pernah dengar nggak itu? Belum pernah denger sih. Kalau jembatan panjang 10 km, setahu saya artinya ngalahin Suramadu dong. Iya, Ngalahin Suramadu. panjang banget. Itu kiri kanannya itu rawa doang dan rata, dan nggak ada satu rumah pun di sana. Jadi saat itu saya udah 2 kali ngelewatin situ. Waktu itu saya ke Kalteng lewat jalur darat pakai mobil pribadi waktu itu sama keluarga. Jadi saat sampai di situ orang di ya intinya di jalan lah. Iya. Terus sampaikan gini, Pak, kalau ke sana masuk permisi dulu, bilangnya gitu. Ya paham lah, langsung kan orang tua saya kalau udah dibilang gitu, oh permisi dulu berarti. Jadi memang di situ nggak dipasangin lampu, jadi jalan itu kan harusnya kan ada tiang listriknya gitu kan, pasang lampu. Ini tuh nggak ada. Kalau di umumnya sih kalau di jalan Kalimantan itu maupun di jalan-jalan kayak provinsi itu untuk penerangan seperti lampu jalan itu jarang, dikarenakan wilayah Kalimantan besar, jadi kayak agak susah sih kalau buat masang lampu keseluruhan, jadi kayak perlu banyak biaya. Iya betul sih. Cuman kadang kan biasanya di bawahnya itu loh ada lampu yang kecil itu yang ditaruh. Kalau lampu-lampu seperti itu sih banyak kan dia ke arah kota, sudah Iya, kotanya. arah kota. Kalau masih di tengah-tengah hutannya itu masih jarang sih kalau lampu-lampu Iya, gitu. benar. Kecuali lampu-lampu perumahan warga. Nah itu sih yang buat kita tuh rada ini ya, parno ya. Iya. Kalau di jalan tuh. Jadi kalau diusahakan kalau bepergian jauh itu usahakan pagi atau siang. Kalau hindari perjalanan jauh di malam hari, dikarenakan yang pertama wilayah di sini tuh masih kurang penerangan dan juga sangat rawan akan terjadi kecelakaan atau pembegalan. Nah, yang kisah horor dari si Jembatan Layang ini bilangnya di situ tuh ada perempuan ada perempuan ya seperti inilah perempuan biasanya. Dan memang kalau misalnya beliau tidak suka, ya bakal hilang di jalan gitu. Sama nih kayak di Bukit Soeharto. Kalau mungkin si pengemudinya ini tidak tahu tata krama ya istilahnya, menurut mereka tidak sesuai dengan tata krama mereka itu ya diculik entah apa, dan memang itu kasusnya jarang sih tapi ada gitu. Sama kayak di Sungai Mahakam itu kan orang tenggelam dan sebagainya, itu kan juga ada gitu kan. Dan juga orang-orang terutama di pinggiran Sungai Mahakam itu sering mengaitkan antara mitos atau mitologi yang ada dengan kejadian kecelakaan tersebut. Oh iya, saya terlupa tadi yang tentang segitiga setan tadi. Iya. Itu kan sudah 2 kali ceritanya hilang pesawat itu. Jadi ketika itu dibawa ke paranormal. Pesawatnya hilang tahun kapan tuh kira-kira? Itu yang tadi yang aku bilang 2011 itu. 2011. Nah itu pas jatuh kan hilang tuh. Harusnya kan ada puing atau bekas atau apa gitu kan. Itu nggak ada. Akhirnya dibawa ke paranormal. Itu diberi hajat gitu kayak tadi. Yang ada macam-macam itu, minta darah, minta ini, nah itu. Habis itu baru ketemu puingnya dengan mayatnya. Untuk masalah tempat horor lagi sih ada sih di dekat Samarinda, dekat sini, yaitu di kota Tenggarong. Itu kota wisata kan. Nah di salah satu tempat wisatanya di Tenggarong itu ada tempat menyimpan misteri bisa dibilang, yaitu Pulau Kumala.
Ya, Pulau Kumala walaupun terlihat indah itu, dia menyimpan sisi lainnya. Sebelumnya kan Pulau Kumala tahun 2007 itu sempat berhenti operasi ya kalau nggak salah. Iya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya juga itu di tahun 2000 itu belum ada fasilitasnya kan, itu masih dibilang tepatnya itu masih masih kosongan. Jadi beberapa warga itu sempat melihat sesosok genderuwo. Iya, genderuwo. Jadi dikarenakan itu ya penjaganya ya ketakutan lah, dikarenakan ada genderuwo, ada penampakan. Dan juga banyak juga sih penampakan kayak contohnya itu kalau nggak salah seingat saya itu ada seorang tukang bersih-bersih di Pulau Kumala. Dia itu diundang oleh seseorang untuk masuk ke sebuah kapal. Lalu dijamu. Setelah dijamu, tukang bersih-bersih ini tidur kan karena kekenyangan atau kecapean. Nah, di pagi harinya temannya tukang sapu ini, dia menanyakan kepada orang yang tadi itu. Dia bercerita, tapi yang temannya tukang sapu ini, dia kayak gimana ya, kayak nggak nyangka sih, dikarenakan apa yang diceritakan oleh tukang sapunya ini, dia masuk ke sebuah kapal yang nggak pernah ada yang pernah ada di pulau itu, tapi dia ada kapal yang nggak pernah ada di kapal yang nggak pernah ada di pulau itu, tapi dia masuk ke kapal itu. Nah, dari ceritanya tukang sapu ini, kapal ini kayak kapal zaman penjajahan Belanda sih kalau bisa dibilang. Jadi kayak kapal dari zaman perang kerajaan Kutai, kerajaan kerajaan Mangkunegara melawan pasukan Inggris atau pasukan Belanda, masalah itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Itu sih banyak ya, ini udah lebih dari baru 6 ya? Iya, ini termasuk. Oh iya, aku punya cerita juga ini dari abahku sendiri. Beliau cerita saat itu beliau lagi perjalanan ke Anggana. Sepulang dari Anggana dipanggil lagi sama bosnya itu ke daerah ini nih, Sabintulung di kecamatan apa itu? Kalau L2 terus habis itu Sebulu, kesananya lagi Sabintulung. Awalnya lebih lewat ya, Timur Rakaman. Yang banyak ini banyak perusahaan sawit sama perkebunan sawit. Pokoknya di situ. Jadi beliau cerita saat itu tuh ada mobil banyak ngantar motor. Biasanya mobil yang bawa mobil tuh loh, yang kalau orang mau beli motor sampai banyak gitu. Nah, yang mobil angkut motor tuh kan? Iya, yang truk ngangkat motor tuh loh, yang kalau orang mau beli. Nah itu, jadi ceritanya orang itu ketemu dengan abah saya. Dia cerita bilangnya, Bapak ini saya kan ngantar itu motor tadi ke kampung yang tadi loh, kampung yang nggak kelihatan kita ini. Jadi dia ngantar ke situ, setelah pulang itu alamatnya, terus habis itu tempat yang dia kunjungi tadi dia nggak tahu tadi di mana, padahal dia ngantar motor segitu banyaknya buat satu kayak kampung gitu loh. Dan dia nggak sadar kalau itu dia ngantarnya ke kampung yang memang saat itu cuma dibuka ngantar motor aja, setelah dia keluar si truknya tadi udah nggak ada lagi kampung itu. Jadi kayak semacam kota hilang atau kampung bukan hilang sih, ditutupin. Kalau ngomong-ngomong soal kayak gitu sih, di Kalimantan sendiri itu ada sih kalau yang kota semacam kayak disembunyikan itu. Mungkin dari beberapa orang tahu namanya itu kota Sarajana. Oh, yang Sarajana. Iya, Sarajana itu dibilang itu sempat ada pesanan mobil ke kota tersebut. Tapi pas ditelusuri itu, pas dikirim barangnya nyampe. Orang yang ngantar bilangnya kotanya besar, indah, bla 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 bla. Tapi pas dia cerita ke kantornya, kota yang dibilang nggak ada, dibilang nggak ada. Iya. Ya itu sama, waktu itu abah saya ceritanya kayak gitu tuh, ada orang yang kayak gitu bilangnya gitu. Itu sih. Terus habis itu nih yang mitos-mitos jembatan makam kita nih.
Jembatan di mana nih? Jembatan di Tenggarong Jembatan atau jembatan di Samarinda? Kalau jembatan Mahakam 2 yang runtuh itu inget nggak Yang di ceritanya? Tenggarong? Iya, yang waktu Oh, iya. isu-isunya jembatan 2 itu kan mau runtuh. Itu tuh banyak banget orang cerita bilangnya ada pusaran air lah di bawahnya. Terus habis itu ada orang mati bunuh diri lah di situ, yang loncat itu. Iya, iya. Terus habis itu ada yang lihat pas lagi naik itu roboh lah gitu. Dan memang saat itu mungkin keren ya, di desainnya itu kan kayak di San Francisco ya, di desainnya pokoknya jembatannya Oh, iya. itu keren lah istilahnya. Tapi ya itu mungkin penghuninya kurang tertarik gitu ya, ada dibangun jembatan situ jadi runtuh. Dan juga pas saat jembatan runtuh kan dari tim SAR itu mencari korbannya kayak nggak jarang ketemu, nggak pernah ketemu gitu. Jadi mungkin dari penunggunya itu sendiri agak kurang. Oke, itu tadi ya cerita jembatan Mahakam 2 yang aku bilang tadi, yang banyak ini loh isu-isunya kalau misalnya sebelum bangun jembatan itu kan harus ada tumbal, harus ada yang mati dulu di situ. Tapi sebelum jembatan Mahakam 2 itu runtuh, sebelum runtuh lah itu kan makan korban juga kan, itu tuh memang sudah ada orang-orang yang memang lihat katanya ada yang bunuh diri lah di situ, ada pusaran air lah di bawah situ, ada yang ya macam-macam lah di situ. Yang aku tahu sih gitu. Dan juga di tempat dibangunnya jembatan ini sendiri itu kalau bisa dibilang tuh untuk wilayah tengah-tengahnya itu sungainya itu bisa dibilang lebih dalam daripada wilayah sekitarnya. Jadi kalau korban-korbannya itu kan jadi susah dicari dikarenakan untuk wilayah sungainya sendiri itu dalam. Gitu sih. Oh ya, kita lanjut ke segmen kedua itu. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya, tapi cuma 2 aja. Itu saat itu saya masih SD. Orang tua saya itu kan ngisi bensin tuh, tau kan pom bensin Iya, di pinggir Sungai Mahakam itu kan ada. Iya. Nah, waktu itu saya tuh dilepas ceritanya, orang tua saya ngisi bensin. Jadi saat itu tuh saya ngeliat ikan di sungai itu. Jadi kan saya gini ngeliatin ke bawah. Pas ngeliat ikannya tuh warnanya kuning, hijau gitu. Pokoknya menarik lah. Saya mau ngambil, aku mau ngambil itu, terus buru-buru langsung ditarik abahku. Jadi kata abah itu bukan ikan. Dan juga di mitologi atau mitos di Indonesia itu sendiri kayak di Danau Toba kemarin kan itu ada warga itu nangkap ikan mas yang ukurannya nggak normal, ukurannya berapa kilo gitu, udah berat sendiri. Ya udah berapa? Siapa Oh, yang besar itu ya? Iya. Waktu itu masuk Ikan- TV juga. Ikan mas yang besar itu ukurannya beberapa kilo gitu nah. Dan juga beberapa orang sempat mengingatkan warga yang mengambil ikan itu sendiri untuk mengembalikan ikan itu ke danaunya dikarenakan takut akan malapetaka atau mara bahaya datang. Iya, banyak sih sebenarnya kayak gitu loh di sini tuh. Jadi ya ada jadi kembaran-kembaran, ya, iya jadi kan? misalkan kalau nemu ikan di sungai-sungai yang besar-besar tuh yang ukuran nggak normal tuh jangan diambil. Saran saya, takutnya itu penunggunya atau penunggunya. Jelmaan gitu Iya, ya. itu Iya, jelmaan. banyak sih di sini. Kalau bahasa kita tuh siluman ya. Iya, Ya siluman. kayak gitu. Yang dia bisa punya 2 dunia gitu. Ada teman juga pernah cerita, dia bahkan keluarganya itu punya kembaran gurita, itu juga ada. Ini kembaran gaib atau kembaran? Kembaran beneran itu ada di laut, itu ada di laut. Yang bahkan aku sendiri tuh nggak ngerasa gini, kok ada ya kayak gitu, tapi memang ada dan itu dikasih makan. Dikasih makan di laut Iya, ya? coba deh searching aja di YouTube, banyak kok yang kembaran-kembarannya itu ada di laut, entah buaya, entah itu gurita juga. Tapi jujur setahu saya tuh kalau untuk semacam kembaran itu kayak jin korin ya, bisa dibilang ya. Jin korin itu bentuknya emang macam-macam, ada bentuk yang berupa manusia, ada juga yang bentuknya kayak hewan-hewan, itu banyak. Aku punya ceritain diri aku sendiri. Saat itu aku masih sekolah. Khususnya nih ya, aku punya pesan buat teman-teman juga. Jangan biasakan untuk ngelamun atau kita suka berimajinasi sendiri. Entah itu kita pengen punya teman atau apapun. Jadi dulu masih kecil, saat saya masih sekolah, itu pengalaman terburuk yang pernah saya rasain. Jadi saat itu saya masih sekolah, dikirim ke Jawa. Saya tuh ditinggal dengan almarhum kakek saya.
kakek itu benar-benar istilahnya orang kedua saya gitu kan, dan nggak ada yang ngasih tahu kalau kakek saya sudah meninggal. Jadi anggapin orang tua saya dua-duanya kerja, orang tua aku kan kerja dua-duanya, dan itu nggak mau orang tua saya itu tahu kalau misalnya saya itu sedih, karena saya kan dikirim ke Jawa saat itu, dan itu baru dikasih tahu setelah pas perpulangan, dan saya tuh cuma pulang setahun sekali ke Samarinda. Jadi pas pulang baru dikasih tahu kalau kakek saya meninggal, dan itu betul-betul saya nggak nangis, nggak apapun. Jadi selama saya tinggal di Jawa, saya ngebayangin kakek saya selalu ada di dekat saya. Selama bertahun, maksudnya saya 6 tahun ya di sana. Selama 5 tahun berjalan, saya sekolah di sana, saya lulus di sana. Terus saya ngerasa nggak pernah sendiri. Dan itu hal yang buat saya memang suka nulis. Yeah. Suka nulis, entah di diary, entah kalau sesuatu tuh saya tulis dimanapun, nulis, duduk tuh nulis, duduk baca. Saya tuh kayak gitu orangnya. Jadi itu yang membuat saya dulu suka merasa punya teman, dan di saat itu saya diikutin, dan sosok itulah kakek-kakek, dan itu dibawa sampai saya pulang ke sini. Saya lulus, saya ke sini masih diikutin. Jadi ternyata orang itu yang ngikutin saya itu berjarak sekitar, anggap gini, ini punggung saya, dia di sini, dia selalu jaga saya, dia bilang itu kakek saya, padahal bukan kakek saya. Tapi orang di Jawa tahu atau enggak? Nah itu pernah ditegur sama omnya teman saya. Jadi itu teman saya tuh bilang, kamu kan sering sakit nih, coba kamu dibawa ke omku, dilihat ini sakit atau bukan gitu kan. Ternyata dia bilang, omnya gini, aku nggak tahu lihat gimana prosesnya, tiba-tiba dia bilang ada kakekmu di belakangmu gitu. Hah, aku bilang gitu. Jadi bener dong, selama ini imajinasi saya yang saya tuliskan kalau saya tuh ada dengan kakek saya tuh betul ada gitu. Dan ternyata ya namanya gini, orang kan sudah meninggal itu nggak mungkin kan dia nggak mungkin dia ngurusin ngurusin di dunia, nggak mungkin dia ngurusin itu. Dan itu hal pertama yang betul-betul saya sesali pas masih kecil, kenapa saya harus punya hobi yang memang suka ada teman imajinasi. Jadi kayak gitu, itu pengalaman yang benar-benar sampai sekarang saya takuti dan saya sesali. Memang dunia itu kan nggak cuma kita aja nih, bahkan makhluk sekecil apapun itu kan sudah diciptakan gitu kan, yang bahkan kita nggak lihat juga. Dan ya itu ya, buat teman-teman, jangan dibiasakan untuk melamun, bicara sendiri. Boleh bicara sendiri depan cermin, itu motivasi kita sendiri, tapi jangan sampai diteruskan hal yang kayak gitu, karena yaitu dampaknya buruk sekali. Kita bisa diikutin, kita bisa ngerasa kita punya teman, padahal ya ada, tapi kayak gitu. Dan saat ini udah nggak ada lagi. Jadi juga pernah gitu pas di teater, saya kan pernah ini kan, dan sutradara. Jadi itu saya kan waktu itu asisten sutradara waktu itu. Asisten sutradara itu pulangnya harus malam sekali gitu loh. Jadi ada briefing dulu, ada ini dulu, evaluasi dulu sama pemain teaternya. Jadi waktu itu pas malam itu saya pikir itu sudah dilepas dengan temannya om saya waktu itu. Ini di kampus atau di luar kampus? Itu sudah sampai kampus loh, sampai terbawa di sini. Orang itu ngikut. Terus habis itu kakak tingkat itu kan dia pelatih teater kami. Dia negur, bisa nggak itu dilepas kakekmu tuh? Dia ada di belakangmu tuh, lepas aja gitu. Aku kaget saat itu, kok masih ada, padahal kan kemarin dibilangnya dilepas. Baru akhirnya aku tanya sama teman aku yang memang dia dilihat, dan teman aku tuh ngelihat dan bahkan dia nggak negur aku gitu loh. Dia bilang ternyata dia humble, tapi kalau misalnya dia nggak suka kamu tuh dekat sama siapa dan dia tahu orang itu jahat, dia bakal gangguin. Akhirnya alhamdulillah semenjak saya ruqyah mandiri, terus habis itu juga sering diajak ruqyah, dan itu memang ada temannya, kenalan orang tua, jadi diajak ruqyah dan sebagainya, udah lepas sekarang. Jadi sosok kakeknya sudah nggak ada lagi. Walaupun itu niatnya baik dan dia menawarkan diri untuk menjaga, jangan, karena itu syirik ya. Itu bisa aja mustihak dari jin atau setan. Tipu muslihat ya. Jangan terpercaya. Kita boleh, mungkin ada ya, bahkan ada temanku sendiri yang mungkin dia berteman, gak mungkin lagi, bahkan dia berteman gitu, berteman
ngobrol dan sebagainya. Tapi ada nih, tapi satu hal, dia nggak mau minta tolong atau apapun, ya sekedar teman. Iya, Selebih itu ya. Itu karena musyrik kan, kalau kita Iya. bergantung atau berharap pada makhluk lain selain Allah itu. Jadi jatuhnya musyrik. Ya itulah. Tapi aku bersyukur lagi nih, semenjak aku saat itu memang diikutin, dia memang betul-betul jaga, cuman tubuh aku tuh nggak kuat, tau nggak, auranya tuh besar dan aku tuh nggak kuat gitu, jadi aku sering drop. Ya, terkadang Sebulan iya. itu bisa lah aku tuh 2 kali sakit, bisa aku kena tipes lah, entah aku apalah gitu, kayak bisa drop gitu. Ya kadang orang-orang yang diikutin oleh sosok atau jin itu kadang sering sakit-sakitan. Jadi walaupun dibawa berobat ke dokter atau dibawa berobat ke rumah sakit itu, kadang untuk diagnosis penyakit itu nggak ketemu, dikarenakan itu wujudnya, bentuknya nggak secara klinis. Ya itu ya, mungkin tadi ya sedikit cerita dari kami, juga ada nasihat dari saya sendiri tadi terkait yang diikutin itu. Mungkin itu saja. Kita pakai masker lagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman udah mau nonton. Sekian. Dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.